17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah memang betul terjadi peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Ghazwatu Badril Kubra atau Perang Badar. Nah, Perang Badar ini ya tepat terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang sama dengan tanggal di mana Al-Quran pertama kali diturunkan ya, pada kira-kira 15 tahun sebelumnya. Nah, pada hari Badar itu disebut oleh Allah hari Badar itu sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari Al-Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Hari Al-Furqan kenapa disebut sebagai hari Al-Furqan pada hari Badar itu? Karena menjadi tergambar jelas manakah ahli kebenaran dan manakah ahli kebatilan. Dipisahkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala manakah orang-orang yang berdiri membela kebenaran dan manakah orang-orang yang berdiri membela kebatilan. Diwakili oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham yang kemudian berdiri di atas kebatilan, kemudian diwakili oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang menjadi para ahli kebenaran. 313 orang yang mengikuti perang Badar ini adalah orang-orang yang sangat mulia sampai Ahlul Badr ini mendapatkan keistimewaan yang sangat besar. Terbukti dari kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ketika beliau melakukan pelanggaran berat ya pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Hatib mengirim surat kepada keluarganya di kota Makkah tentang rencana Nabi SAW melaksanakan Fathu Makkah, melaksanakan pembebasan kota Makkah, yang ini tentu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar kalau sampai orang Makkah kemudian mengetahui rencana Nabi SAW gara-gara atau disebabkan oleh suratnya Hatib. Tetapi ketika Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Hatib karena pengkhianatan ini, Rasulullah melarang Sayyidina Umar, mencegah Sayyidina Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, tidak tahukah engkau bahwa Hatib termasuk orang yang ikut perang Badar? Dan tidak tahukah engkau bahwa boleh jadi Allah berfirman kepada ahli Badar ya dengan firman-Nya, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apapun yang kalian inginkan wahai ahli Badar, karena aku, kata Allah, telah mengampuni semua dosa kalian. Lakukan apapun yang kalian inginkan karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah kenapa para ahli Badar ini yang sangat istimewa ini kita sering bertawasul dengan mereka ya dalam salawat Badriyah. Ya, kita mengatakan salatullah salamullah itu ya akhirnya ada kata-kata bi ahlil badri ya Allah ya, dengan ahli Badar, karena ini keutamaan yang sangat besar dari kalangan ahli Badar tersebut yang berjuang bersama Rasulullah SAW di saat yang sulit, mereka di saat yang susah, di saat yang pelik, di saat yang mereka sangat sedikit senjatanya, sangat waktu itu ya, sampai ketika berangkat menuju Badar itu pasukan Nabi SAW ini satu unta dinaiki secara bergantian oleh 5 orang sahabat. Jadi sangat sedikit kendaraan sampai satu unta itu dinaiki secara bergantian oleh 5 orang. Yang memakai baju besi tidak sampai 30 orang. Yang lainnya tidak memakai baju besi sama sekali. Kemudian mereka juga menggunakan senjata-senjata yang usang, senjata-senjata yang tua, senjata-senjata yang kurang bagus dibandingkan dengan 1.000 tentara Quraisy yang bersenjata lengkap, yang mereka membawa 500 kuda dan 700 unta. Bayangkan ya, yang di sini satu unta dipakai bergantian 5 orang, yang di pihak musuh ada 500 kuda dan 700 unta beserta persenjataan yang sangat lengkap, yang sangat hebat. Tetapi betapa tabahnya kaum muslimin ketika itu di dalam perang Badar, ya, menghadapi musuh mereka tidak gentar, mereka yakin kepada janji dan pertolongan Allah, sehingga Allah pun memberikan ketenangan ke dalam hati mereka dan Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka.